Boleh dimulai, buka aja topiknya. Apa? Saya akan melayani Anda. Pak Zulkifli. Baik, untuk mempersingkat waktu ya, saya ada pertanyaan. Yesus itu kan Tuhan menurut Anda. Apa yang berasal dari diri Yesus? Yang benar-benar murni berasal dari diri Yesus. Silakan. Yesus itu kami kepercaya dia memiliki keilahi-ilahian. Seperti contohnya saya sudah katakan bahwa dia bisa menjadi hakim yang adil, bahwa dia adalah kalam Allah, salah satunya juga. Itu dulu deh. Bukan itu yang saya tanyakan. Saya tidak bertanya tentang itu. Yang saya tanya adalah, jika benar Yesus itu adalah Tuhan, sebagaimana iman kalian, maka layaknya sebagai Tuhan, apa yang Yesus miliki yang benar-benar berasal dari dirinya sendiri, tanpa ada unsur lain, tanpa ada pemberian dari unsur lain? Silakan. Tanpa ada unsur yang lain, Yesus itu sudah berdiri teguh. Dan seperti contohnya dia mengadili manusia, itu kan udah berdiri teguh. Dia membuat suatu keputusan untuk mengadili perbuatan-perbuatan manusia. Itu kan suatu pendirian yang teguh, yang tidak bisa dibantu atau diintervensi oleh pihak lain. Terus yang kedua, dia sebagai terang dunia. Terus dia menyatakan diri, akulah jalan kebenaran dan akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang datang kepadaku, aku akan memberikan hidup kekal. Dia dapat memberikan hidup yang kekal tanpa ada intervensi yang lain. Lagi-lagi tidak kena kepada pertanyaan saya. Yang saya tanyakan adalah, apa yang menjadi milik pribadi Yesus? Karena kalau dalil itu yang Anda gunakan, maka akan bertabrakan dengan dalil-dalil yang lain, di mana Yesus mengatakan bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 ayat 30. Jadi tidak layak ada sosok atau esensi Tuhan yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Itu Tuhan, tentu Tuhan KW. Nah, supaya Anda lebih bisa meyakinkan orang di luar daripada keyakinan Anda dengan mengatakan Yesus yang manusia itu adalah Tuhan, maka pertanyaan sederhananya kemudian adalah, apa yang menjadi milik pribadi Yesus yang tidak berasal daripada esensi atau pribadi lain? Silakan. Silakan kasih aja dalilnya, Pak. Dan kita akan bahas itu. Anda menyatakan dalil, akulah hidup, kebenaran, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Maksudnya apa itu Yesus mengatakan seperti itu? Apakah itu berarti dia itu adalah Tuhan? Tidak, bukan? Yesus mengatakan akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Apa yang dimaksud di situ? Ajaran Yesus. Bukan pribadi Yesus, bukan wujud Yesus, bukan Yesusnya, tetapi ajarannya. Jadi ketika dia mengatakan kepada Bani Israel, karena Yohanes 14 ini adalah perkataan Yesus kepada Bani Israel, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Dia sedang menyanggah penolakan Bani Israel, orang-orang Yahudi kepada dirinya yang mengatakan, aku adalah utusan Tuhan. Maka Yesus mengatakan, ya, tidak akan sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Apakah maksudnya Yesus dibaringkan kemudian kita menjadikan Yesus itu sebagai jembatan? Wujudnya tidak, melainkan ajaran Yesus yang harus kita jadikan sebagai jembatan untuk sampai kepada Bapa. Makanya Yesus mengatakan akulah jalan. Jadi Yesus itu bukan tujuan, dia hanya jalan. Lalu apa yang dimaksud dengan kebenaran oleh Yesus? Ketika Yesus mengatakan jangan kau hilangkan hukum Torah walau setitik pun, maka itu adalah kebenaran. Ketika kamu menyembah Allah dengan menggunakan kaidah-kaidah syariat yang tertuang di dalam kitab Torah, kitab Tanakh.
Itu terkhusus kepada Bani Israel. Lalu apa yang Yesus maksud dengan hidup? Ketika menjadikan Yesus sebagai jalan menuju kepada Allah, menjadikan ajaran Yesus sebagai kebenaran dalam hidup keberagamaan, maka disitulah kemudian orang akan memperoleh hidup. Makanya Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Karena 3 poin ini tidak akan dimiliki oleh orang yang membangkang atau meninggalkan hukum Torah, terkhusus kepada Bani Israel. Jadi Anda salah ketika mengartikan perkataan Yesus, akulah jalan, lantas Anda jadikan sebagai tujuan. Akulah kebenaran, lantas kemudian Anda menjadikan dia Tuhan. Padahal sesungguhnya Yesus mengajarkan, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Maksudnya, tanpa melalui pengajaran Yesus. Apa yang Yesus ajarkan kemudian? Menyembah dirinya atau menyembah Allah yang ada di surga? Anda pahami dulu arti aku tidak dapat berbuat apa-apa oleh diri sendiri. Tapi Anda pahami dulu, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku lihat. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah menghakimi itu bukan sesuatu yang tidak bisa berbuat apa-apa? Ya, itu versi dia, karena dia adalah utusan Allah. Itu hak yang diberikan oleh Allah sebagai utusan Allah. Tetapi bukan Allah itu sendiri. Dia utusan Hasem, tapi dia bukan Hasem itu sendiri. Salahnya kemudian adalah Anda menganggap Yesus itu adalah Hasem. Karena Anda menganggap Hasem itu adalah Yesus itu adalah Hasem itu sendiri. Ketika Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, artinya yang tidak dapat berbuat apa-apa itu adalah Yesus. Yang kemudian dia bisa menghakimi itu karena pemberian Allah. Di mana dituangkan itu? Dalam Yohanes 17 ayat 7. Apapun yang ada pada diriku, semuanya berasal dari Engkau yang telah mengutus aku. Mereka sudah tahu, semua yang aku miliki berasal dari Engkau yang telah mengutus aku. Itu pernyataan Yesus. Makanya saya tanya, apa yang menjadi milik pribadi Yesus bukan pemberian dari Tuhannya, yaitu Hasem yang maha suci lagi maha tinggi. Saya kasih dalil itu untuk membuktikan bagaimana manusia itu sering bertanya dan memohon kepada Allah untuk diberikan jalan yang lurus. Nah, yang pertanyaan jalan lurus ini diberikan oleh siapa kalau bukan dari Allah? Dan jalan yang lurus itu adalah Allah sendiri, kalam Allah. Jalan lurus itu dari Allah. Maka petunjuk kemudian datang kepada nabi-nabi untuk diajarkan kepada umatnya. Torah adalah jalan lurus. Menuju kepada siapa? Menuju kepada Hasem. Yesus dengan Injilnya juga adalah jalan lurus. Apa itu? Menuju kepada Hasem. Apakah benar Musa itu adalah jalan yang lurus? Benar. Karena orang yang taat kepada Torah, maka tentu akan sampai kepada Hasem. Jadi maksud Yesus di sini jelas. Dia sama seperti Musa. Diterangkan di mana di dalam kitab saudara? Di dalam Yohanes 17 ayat 8. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus itu adalah utusan Tuhan. Apakah Musa juga adalah utusan Tuhan? Betul, Musa itu adalah utusan Tuhan. Utusan Tuhan yang diutus kepada Bani Israel untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan Mesir. Berarti Musa utusan Tuhan? Betul. Apakah dia Tuhan? Bukan. Yesus bagaimana? Apakah dia juga utusan Tuhan? Betul. Apakah dia Tuhan? Bukan. Kok bisa? Ya, karena Yesus sendiri mengatakan satu-satunya Tuhan yang benar adalah Allah yang ada di surga. Berarti Yesus hanya utusan Tuhan. Seperti itu. Jadi makanya Anda sebagai orang yang menyembah Yesus, saya tanya kepada Anda, apa yang menjadi milik pribadi Yesus tanpa
atau bukan pemberian dari Allah atau Hasem? Silakan. Jika Anda katakan jalan lurus itu bukan Allah, saya bertanya, dari mana jalan lurus itu berasal? Kan saya sudah jawab. Jalan lurus itu adalah dari Allah. Melalui apa jalan lurus itu diberikan oleh Allah? Melalui pengajaran-pengajaran para nabi. Bagaimana Bani Israel bisa menuju kepada Allah? Dengan taat kepada Torah, bukan dengan ingkar kepada Torah. Bagaimana kemudian orang itu bisa menemukan jalan lurus dalam pengajaran Yesus? Ikut terhadap pengajaran Yesus, bukan ingkar pengajaran Yesus. Itu yang perlu saudara pahami dengan baik. Nah, sekarang pertanyaan saya, jalan lurus yang ditunjukkan oleh Yesus kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen, kepada Bani Israel, apakah menyembah dirinya atau menyembah kepada Hasem? Silakan. Muter-muter lagi utusan. Dari dahulu saya tanya, dia itu diutus dari mana? Anda katakan utusan itu ambigu gitu loh. Sedangkan asal dia, Anda tidak tahu. Anda perlu penjelasan dulu gitu loh. Dari mana dia diutus? Kan dalilnya saya sudah tunjukkan kepada saudara bahwa Yesus itu mengaku sebagai utusan Tuhan. Utusan Hasem. Anda bertanya lagi, dia utusan siapa? Kan sudah dijelaskan. Yohanes 17 ayat 3. Nah sekarang pertanyaan saya, Anda belum jawab sampai sekarang. Apa yang berasal dari diri Yesus yang menjadi milik pribadinya Yesus? Silakan. Berarti Anda setuju kan? Jalan lurus itu adalah Allah. Kehendak Allah gitu loh. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, bukan kepada orang Kristen. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Kenapa Yesus katakan seperti itu? Karena Yahudi pada kala itu mengaku menyembah kepada Allah tetapi menolak Yesus. Maka Yesus mengatakan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku, kata Yesus. Nah, kalau Yesus hanya hal yang dilalui, bukan menjadi tujuan, berarti Yesus itu adalah hal yang akan ditinggalkan. Karena hanya sesuatu yang akan dilewati. Iya kan? Dia adalah jalan. Jalan itu adalah hal yang akan terlewatkan. Karena dia bukan tujuan. Tujuan kita itu adalah Hasem, adalah Allah. Yang maha suci lagi maha tinggi. Yesus itu hanya sesuatu yang dilewatkan. Kita hanya harus lewat dia. Kita tidak lewat Buddha, kita tidak lewat Hindu, tapi lewat Yesus menuju kepada Hasem. Tapi Kristen menjadikan Yesus itu sebagai Hasem, sebagai tujuan. Berarti Anda tidak melalui Yesus, tetapi Anda menuju kepada Yesus. Setelahnya nggak ada lagi yang lain. Kalau orang Yahudi, Bani Israel, yang mengakui kenabian Yesus, Bani Israel kala itu, mereka menjadikan Yesus itu sebagai tumpangan untuk menuju kepada Allah, kepada Hasem, bukan sebagai tujuan. Karena dia hanyalah jalan, cara, metode. Untuk sampai kepada tujuan, maka harus menggunakan kendaraan. Apa kendaraan itu? Pengajaran Yesus yang mengajarkan ajaran syariat hukum Torah. Paham tidak sampai sini? Jangan muter-muter di Nabi lagi. Nabi pun mendapat wahyu jalan lurus untuk disampaikan kepada umatnya, agar umatnya itu mengenal jalan-jalan Allah. Jadi jangan Anda terlalu berputar-putar pada Nabi. Nabi menyampaikan itu nggak ada hubungannya Pak. Di luar korelasi apa? Sama dengan Yesus. Dia juga mendapatkan jalan yang lurus menuju kepada Allah, lalu kemudian disampaikan kepada umatnya. Apa itu? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Jadi yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel apa? Satu-satunya Allah yang benar itu dia yang ada di surga, atau satu-satunya Allah yang benar itu adalah dia yang ada di bumi? Ayo, bisa jawab ini enggak? Makanya saya tanya kepada Anda, apa yang dimiliki oleh Yesus yang merupakan hak milik pribadinya dia, bukan pemberian Hasem? Anda tidak jawab sama sekali. Yang diajarkan oleh Nabi firman juga kan Pak, yang berasal dari Allah kan Pak. Iya, sama seperti Yesus. Musa mengajarkan firman Hasem, Yesus mengajarkan firman Hasem. Apakah kemudian Musa juga itu adalah Tuhan?
Tentu bukan. Lantas kenapa Yesus itu menjadi Tuhan di mata Kristen? Karena sesungguhnya pengajaran Kristen itu bukan berasal dari Yahudi, tetapi berasal dari Romawi dan Yunani. Kenapa kemudian ada berbau Timur Tengah? Karena mereka membaca kitab dari Bani Israel. Tapi itu bukan menjadi topik inti pertanyaan kita pada malam hari ini, pembahasan kita. Yang saya tanya kepada Anda dan Anda belum jawab sampai sekarang. Apa yang menjadi milik pribadi Yesus selain daripada apa yang diberikan oleh Hasem kepada dirinya, yang diberikan oleh Allah kepada dirinya? Apa yang Yesus punya? Silakan. Kan saya tanya, Yesus itu benar utusan Tuhan. Kita tidak sangga, tapi utusan itu asalnya dari mana? Bapak jelasin di situ gitu loh. Kan Yesus sudah sampaikan utusan siapa dia itu, bukan utusannya Jokowi, tetapi dia adalah utusannya Allah. Iya toh? Apa yang ingin Anda saya jawab tentang pertanyaan Anda itu? Yesus itu utusannya siapa? Yesus itu utusan dari mana? Yesus itu utusannya Allah. Tidak ada yang lain. Yesus itu diutus oleh Allah. Datang kepada siapa? Kepada Bani Israel. Kepada siapa Yesus itu diutus? Tanya Yesus. Hai Yesus, kamu diutus itu kepada siapa? Apa jawab Yesus dalam Matius 15? Sesungguhnya aku ini hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Nah, Kristen ini siapa? Apakah domba-domba dari Bani Israel? Bukan. Berarti kalian itu bukan peruntukan Yesus. Tapi Yesus itu diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Pertanyaan saya, apa yang dimiliki Yesus yang merupakan hak milik pribadinya, bukan pemberian dari Hasem atau dari Allah? Silakan. Dari tadi ente cuma muter-muter ngebahas utusan. Sekarang ane mau tanya, kalau Yesus cuman utusan, kenapa Yesus punya kuasa di sorga dan di bumi? Nabi mana yang punya kuasa di sorga dan di bumi? Cuman Yesus yang punya kuasa di sorga dan di bumi, Pak. Yang Anda katakan itu adalah perkataan Matius, ya kan? Iya toh? Perkataan Markus, iya kan? Nah, sebagaimana Markus mengatakan di dalam Markus 16, Matius mengatakan di dalam Matius 28. Nah, yang mengatakan itu siapa? Ketika dia mengatakan, lalu kemudian Yesus berkata, kepada aku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Yang mengatakan itu siapa? Matius, bukan? Bukan Yesus yang mengatakan itu langsung. Pengabaran itu datangnya daripada Markus, pengabaran itu datangnya dari Matius. Sekarang yang harus kita tanyakan adalah kapan Yesus mengatakan itu kepada Matius? Adakah saksi melihat Yesus mengucapkan kata itu untuk disampaikan kepada Matius? Nggak ada, bukan? Nah, berarti masih diragukan. Nah, kalaupun Yesus dikatakan dia memiliki kuasa di langit, di surga maupun di bumi, lalu apakah Anda menutup mata dengan perkataan yang ada di dalam Yohanes 17 ayat 7? Segala sesuatu yang berasal dariku, ya, entah itu kuasa, entah itu mujizat, entah apapun itu, semua berasal dari Engkau yang telah mengutus aku. Berarti kuasa Yesus di langit, kuasa Yesus di surga itu berasal dari Allah. Kuasa Yesus di bumi itu berasal dari Allah. Lalu yang berasal dari diri Yesus sendiri itu apa? Ada enggak? Yesus mengatakan kepada muridnya, lah itu pengikut Yesus adalah murid Yesus. Ente gimana sih? Iya, saya tahu. Tetapi Kristen itu bukan pengikut Yesus. Kristen itu pentuhan Yesus. Kristen itu penyembah Yesus. Anda harus bedakan antara pengikut Zulkifli dengan penyembah Zulkifli. Belajar lagi. Murid Yesus itu kan mengikuti Yesus. Sedangkan pengikut Yesus itu artinya adalah Kristen. Kristen sama dengan pengikut Kristus. Murid Yesus itu pengikut Yesus. Ketika Yesus sujud kepada Allah, murid Yesus sujud kepada Allah. Ketika Yesus taat kepada hukum Torah, murid Yesus juga taat kepada hukum Torah. Ketika Yesus itu bersunat, murid Yesus juga bersunat. Ketika Yesus puasa, murid Yesus juga puasa. Ketika Yesus itu menyembah hanya kepada Hasem, maka murid-muridnya juga menyembah hanya kepada Hasem, tidak menyembah kepada yang lain.
itu baru disebut murid. Bagaimana dengan Kristen? Oh, Kristen itu adalah golongan yang mengklaim diri sebagai pengikut Yesus. Apa buktinya? Ketika Yesus menyembahnya kepada Hasem. Kristen gimana? Oh, dia menyembah kepada Hasem, juga menyembah kepada Yesus, juga menyembah kepada merpati. Berarti bukan pengikut, tapi pentuhan Yesus. Itu. Yesus tidak makan babi. Bagaimana dengan Kristen? Kristen tidur dengan babi malah, bukan cuma sekedar makan. Apakah itu pengikut? Bukan. Tapi Kristen artinya pengikut? Iya, arti dari Kristen itu memang. Kan Yesus sendiri tidak pernah menyebut nama Kristen ketika dia datang kepada Bani Israel. Misi kedatangan Yesus kepada Bani Israel tidak mengajarkan ajaran Kristen, tetapi misi kedatangan Bani Israel, Yesus kepada Bani Israel mengajarkan tentang ajaran Yudaism. Apa itu? Menyembah satu-satunya Tuhan dan hanya mengakui dirinya sebagai utusan Tuhan. Pak, Anda bisa kasih saya sesuatu penjelasan yang masuk logika? Jalan itu Anda katakan bukan tujuan. Tapi saya bertanya, bagaimana mencapai tujuan itu? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Andai saja Anda itu punya pemahaman yang tinggi ya. Pertama, saya kasih analogi sederhana supaya Anda itu bisa paham dengan baik. Ketika saya ingin sampai kepada tempat kerja saya, apa kemudian yang saya lalui? Yang saya lalui kemudian adalah jalan. Apakah tujuan saya itu adalah jalan? Bukan. Jadi tujuan saya adalah kantor. Lalu bagaimana untuk saya sampai ke kantor? Saya harus melalui jalan. Benar nggak? Benar. Nah, jalan ini memiliki rambu-rambu. Kalau ingin ke kantor saya harus belok kiri, jangan belok kanan. Karena kalau sampai saya belok kanan, maka itu bukan mengarah jalan kepada kantor saya, tetapi menuju ke panti pijat misalnya. Di jalan menuju kepada Allah, jalan menuju kepada kantor saya itu ada rambu-rambunya. Saya harus belok kiri, setelah itu harus belok kanan, setelah itu harus belok kiri, setelah itu ada pendakian, setelah itu ada penurunan. Dan saya tidak boleh ngebut. Saya tidak boleh keluar dari jalur. Kapan saya keluar dari jalan yang ditunjukkan untuk menuju ke kantor saya, maka saya tersesat. Paham tidak sampai di sini? Jadi jalan itu bukan kantor saya. Jalan itu adalah tempat atau cara atau metode yang harus saya lalui untuk sampai kepada kantor saya. Paham tidak? Jadi Yesus itu apakah tujuan? Bukan. Yesus itu adalah jalan menuju Hasem, jalan menuju Bapa. Lalu apa yang ditunjukkan oleh Yesus kemudian? Di dalam Yohanes 10 ayat 27 Yesus mengatakan, "Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Mereka mendengarkan perkataanku dan mereka mengikuti aku." Nah, jadi untuk menuju kepada Hasem, seseorang itu harus mendengarkan perkataan Yesus. Untuk sampai kepada Allah, orang itu harus mendengarkan pengajaran Yesus, harus mengikuti Yesus. Karena Yesus dalam hidupnya, dalam menyembah kepada Hasem, menyembah kepada Allah, Yesus itu memperlihatkan tipikal menjadi seorang yang muslim yang taat. Bukti, Yesus bersyahadat, Yesus puasa, Yesus sunat, Yesus sujud menyembah kepada Allah, Yesus tidak makan babi, berarti dia adalah seorang muslim. Nah, untuk menjadi pengikut Yesus, wajib hukumnya untuk menjadi seorang muslim, bukan menjadi seorang Kristen. Paham tidak sampai di sini? Ini analogi yang sangat sederhana loh. Ketika Anda ingin mencapai kantor Anda harus melalui jalan. Supaya Anda selamat sampai tujuan Anda, harus mengikuti rambu-rambu jalan. Apa rambu-rambu jalan menurut Yesus? Baca Matius 5 ayat 17 sampai ayat 20. Apa yang Yesus tanamkan di sana? Tidak setitik pun dari hukum Torah akan dihilangkan sebelum langit dan bumi ini lenyap. Barang siapa yang menghilangkan meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat yang paling rendah di dalam kerajaan Allah alias neraka. Dan barang siapa yang mengajarkan hukum Torah, mengamalkan hukum Torah, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan surga, di dalam kerajaan Allah alias surga. Jadi jelas, jalan yang ditunjukkan oleh Yesus itu jelas. Jangan makan babi, pelihara hari Sabat, nyembah hanya kepada Allah, dan seterusnya. Lalu bagaimana dengan Kristen? Oh, semua dilanggar oleh orang Kristen dengan dasar Galatia 3 ayat 13. Dengan matinya Yesus di tiang salib, maka orang Kristen dimerdekakan dari menyembah kepada Allah.
Dengan mengimani Yesus sebagai Tuhan, dengan matinya Yesus di tiang palang, maka orang Kristen dimerdekakan dari hukum-hukum Tuhan, dimerdekakan dari kuk penghambaan kepada Allah. Di mana tertera itu? Di dalam Galatia 5 ayat 1. Untuk itulah kemudian saya minta kepada Anda, tunjukkan satu bukti otentik yang absolut ada yang dimiliki oleh Yesus yang tidak berasal dari esensi Hasem sang pengutus. Dan sampai sekarang Anda belum menjawabnya. Yesus tidak mendapatkan jalan yang lurus, Pak. Tapi justru Yesus sendiri itulah jalan yang lurus. Ente muter-muter nggak jelas. Oh, itu pemahaman Anda. Coba Anda baca kitab Anda di dalam Yohanes 4 ayat 22. Apa kata Yesus di sana? Aku menyembah apa yang aku kenal. Berarti Yesus menyembah dong. Iya kan? Nah, itu dia. Berarti ketika Yesus menyembah kepada Hasem, itu bukti bahwa Yesus menemukan jalan yang lurus. Yesus dibaptis nggak? Dibaptis oleh siapa? Yohanes. Kenapa dibaptis? Karena jalan lurus kala itu adalah Yohanes Pembaptis. Apa itu? Dibaptis dalam nama Tuhan. Dibayat dalam nama Hasem. Berarti Yesus menemukan jalan lurus. Ya, jalan lurusnya jelas. Ya, aku diutus. Sesungguhnya aku datang bukan untuk menghilangkan hukum Torah, tetapi untuk menggenapin hukum Torah. Berarti tujuan hidup kedatangan Yesus itu adalah untuk menggenapi hukum Torah. Berarti Yesus menemukan jalan yang lurus. Apa itu? Mengimani kitabnya Musa. Paham sampai di sini? Kapan dia disampaikan dia mendapatkan jalan lurus itu, Pak? Silakan kasih buktinya. Saya sudah sebutkan ayatnya kepada Anda. Yohanes 4 ayat 22. Nah, Anda katakan begini, Allah yang benar itu Allah yang bagaimana menurut Anda? Allah yang benar itu adalah Allah yang bukan manusia dan anak manusia. Paham enggak? Itu saya sudah kasih apa yang dimiliki Yesus. Itu ditanya lagi berulang. Gimana sih? Apa? Anda betul menjawab apa yang dimiliki Yesus yang bukan pemberian dari Tuhannya. Silakan. Yesus dari sananya udah Tuhan, Pak. Bukan Yesus dijadikan Tuhan. Ente salah besar. Kalau Yesus itu dari sananya sudah Tuhan, maka Yesus tidak akan tinggal selama 9 bulan di dalam rahim manusia. Paham? Maka dia tidak akan mengalami kematian. Dan bahkan jika Yesus itu dari sananya Tuhan, maka Yesus itu tidak akan pernah berdoa kepada Tuhan. Dan bahkan andai saja Yesus itu adalah Tuhan, maka Yesus tidak akan pernah mungkin menjadi makhluk. Paham tidak sampai di sini? Karena Yesus mengatakan, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Bapa, suaranya pun tidak mungkin kamu bisa dengar. Paham? Loh, Yesus diajarkan firman Hasem di mana ayatnya, Pak? Anda tunjukkan satu ayat bahwa Yesus menerima firman Hasem. Yohanes 17 ayat 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka percaya bahwa engkaulah dan bukan aku yang telah mengutus aku. Paham enggak sampai di sini? Yohanes 12 ayat 49. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, melainkan apa yang diperintahkan oleh Bapakku, oleh Tuhanku, oleh Allahku untuk aku sampaikan dan aku katakan. Jelas enggak? Bahwa apa yang disampaikan oleh Yesus itu bukan dari dirinya sendiri, melainkan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya untuk Yesus sampaikan dan untuk Yesus katakan. Berarti Yesus itu bukan Tuhan. Jelas menurut Yesus dan jelas menurut akal sehat. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang Yesus miliki sendiri yang berasal dari dirinya, bukan pemberian dari Hasem? Anda itu sudah bicara keluar konteks sampai ke Musa, Pak. Musa itu jelas dalam kitab manapun percaya, dalam bahasa Yudaism juga percaya bahwa Musa itu menerima firman, di mana Musa berbicara langsung kepada Tuhan. Yesus juga menerima firman dari Allah. Dalilnya sudah saya terangkan kepada Anda.
Bahkan itu adalah pengakuan Yesus sendiri. Terkecuali memang betul-betul Anda kufur juga terhadap pernyataan Yesus. Segala firman yang engkau berikan kepadaku. Nah tuh, Yesus menerima firman bukan? Benar enggak Yesus menerima firman? Iya, berarti dia itu bukan firman, dia itu bukan Tuhan, tetapi penerima firman. Lantas setelah menerima firman, Yesus sampaikan enggak kepada murid-muridnya? Yesus sampaikan. Terus mana firman-firman itu? Nggak ada orang Kristen pun yang bisa menjawab. Ketika Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka percaya bahwa engkau telah mengutus aku. Tidak ada satupun orang Kristen yang mampu menjawab mana firman-firman, mana segala firman, mana semua firman, mana firman yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Tidak ada yang bisa menunjukkan. Yang Kristen tunjukkan hanya kitab Yohanes, kitab Matius, kitab Markus, surah-surah Paulus dan seterusnya. Padahal itu bukanlah firman yang Yesus terima dari Hasem. Ya. Kok jadi utusan Jokowi, Pak? Gimana? Orang ditanya dari mana asalnya utusan itu, bukan siapa yang mengutus. Dari mana asalnya utusan itu? Yesus itu dari mana? Sama seperti kita. Kita ini semua dari Allah. Kita ini semua ciptaan Allah. Begitu juga Yesus. Dia 9 bulan di dalam rahim ibunya. Diciptakan dia dari kalimat Allah, dari kehendak Allah, dari kemauan Allah, dari ide dan gagasan Allah. Masa sih nggak paham-paham juga? Kristen dari lahir tapi nggak paham juga Yesus itu dari mana. Yesus itu dari Allah. Maksudnya ciptaan Allah, sama seperti kita. Anda salah besar kalau ngomong Yesus itu utusan Allah. Kalau ente bilang Muhammad utusan Allah, itu baru benar. Yesus aja nggak kenal sama Allah, gimana lu bisa ngomong Yesus diutus sama Allah? Ya, sangat disayangkan Anda mengatakan seperti itu, berarti Anda telah membuka aib agama Anda, membuka aib kitab Anda karena mencomot kata Allah dari Islam, ya kan? Kalau Anda mengatakan bahwa Allah itu bukanlah sembahan yang disembah oleh Yesus. Tapi nggak apa-apa, itu karena Anda memang masih minim ilmu. Saya ajarkan kepada Anda ya, bahwa di dalam kitab Tanak itu disebutkan dengan sebutan YHWH di dalam pengajaran agama Yudaism. Nah, itu paralel dengan apa yang disebut di dalam Al-Quran Yahuwahu. Paham enggak? Kalau Elohim itu paralel dengan kata Allahumma di dalam Al-Quran. Kemudian Hasem itu sama dengan Asma atau the name di dalam Al-Quran. Lalu kemudian kata Elah itu adalah sinkronisasi dengan penyebutan Allah. Jadi kata Elah yang ditemukan di dalam Yeremia 10 ayat 1 ya, itu adalah penyebutan di dalam kitab Esra dan juga yang saya sebutkan tadi Yeremia. Penyebutan kata Allah itu sudah ada. Tapi penyebutan kata Bapa itu asalnya dari mana coba? Di dalam Esra 5 ayat 1, Elah Yisrael sama dengan Allah Israel. Di dalam Esra 7 ayat 19 atau ayat 29 ya, kalau saya tidak keliru, ayat 19 dalam kitab Esra 7 itu dikatakan Elah Israel sama dengan Allah Israel. Kemudian Esra 7 ayat 27 Elah Shemaya itu identik dengan Allah surga, atau Elah Afahati Allah dari bapak-bapakku. Itu Daniel 2 ayat 23. Kemudian satu lagi di kitab Daniel juga ada disebutkan dengan sebutan Elah Elahin. Itu kalau tidak salah di Daniel 2 juga. Itu jelas bahwa penyebutan kata Allah itu sudah disebutkan oleh nabi-nabi sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham enggak sampai di sini? Ya. Jadi saya kira teman-teman yang ada di grup ini itu memang masih perlu banyak belajar ya. Karena di dalam penyebutan nama Allah di dalam kitabnya Bani Israel itu juga disebut di dalam bahasa Arab. Nah, satu hal yang perlu saya ajarkan kepada Anda. Bahasa Arab, bahasa Aram, bahasa Ibrani, bahasa Hebrew itu adalah bahasa Sementik. Dia adalah bahasa yang berasal dari sumber yang sama, bahasa Semit.
Tidak boleh Anda ganggu gugat itu. Bahasa ini adalah bahasa serumpun. Maka wajar kemudian ketika di dalam bahasa-bahasa Ibrani makhaye hakol kemudian disebut al-muhyi kulli di dalam bahasa Arab. Melaka malaikim itu kemudian disebut dengan malik al-muluk di dalam bahasa Arab. Atau Hasem kel olam itu disebut dengan Rabbil alamin di dalam bahasa Arab. Jadi wajar kan? Di dalam bahasa Ibrani atau bahasa Aramaik dikatakan Ar-Rahman, disebut di dalam bahasa Arab Ar-Rahman. Di dalam bahasa Ibrani disebut Hakados atau Barukhu atau Kusda atau Brikhu di dalam bahasa Ibrani. Itu di dalam bahasa Arab disebut, dalam bahasa Al-Quran disebut Al-Qudus atau Kabirka Al-Qudus. Nah, ini yang perlu Anda pahami. Jadi kalau Yesus menyebut nama Eloh, Yesus menyebut nama Elah Gibor, atau Yesus menyebut nama Ar-Rahman, atau Yesus menyebut nama Shalom, atau Yesus menyebut Elah Yisrael, itu Yesus sedang menyebut Allah. Lalu bagaimana dengan Subhanahu wa ta'ala? Itu hanya gelar. Elah Yisrael Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya Allah Israel itu maha suci lagi maha tinggi. Apakah ada di dalam kitab Tanakh? Ada di dalam mana tertulis? Yesaya 5 ayat 16. Elah Israel itu maha suci lagi maha tinggi. Jadi ente-ente semua harus belajar lagi. Itu perkataan Yesus langsung, Pak. Itu bukan perkataan Matius. Yesus sendiri yang bilang kayak gitu. Ente salah besar. Kalau Anda mengatakan Matius itu perkataan Yesus, maka sejatinya kitab itu adalah kitabnya Yesus. Tetapi Matius itu kan bukan kitabnya Yesus, kitab orang yang tidak dikenal yang kemudian namanya disebut dengan sebutan Matius, supaya dianggap bahwa itu adalah tulisan murid Yesus. Coba Anda lihat, itu tertera di dalam Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka. Nah, itu adalah karangan Matius, ya kan? Yesus mendekati mereka. Lalu kemudian Yesus berkata, menurut siapa? Menurut Matius. Iya toh? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nah, siapa yang mengatakan seperti itu? Yesus. Siapa yang informasinya siapa? Matius yang bilang. Berarti menurut Matius, Yesus pernah berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Siapa saksi melihat Yesus mengatakan itu? Karena ini kan Matius yang mengatakan itu. Kalau di dalam pengajaran hadits, Muhammad mengatakan misalnya gini, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Apa inti perintahnya? Kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Nah, umat Islam tidak serta-merta akan percaya. Benarkah itu adalah perkataan Muhammad? Maka bagaimana cara untuk membuktikan bahwa itu adalah perkataan Muhammad? Maka ada kajian-kajian ulumul hadits, ada ilmu hadits, ada asbabul wurud hadits, ada kajian yang mencari ilmu sanadnya seperti apa, kritikal sanadnya itu kayak mana, perawinya kayak mana, sehingga perkataan sallu kama ra'aitumuni usalli itu betul-betul sampai bahwa betul itu adalah ucapan Muhammad. Nah sekarang Yesus mendekati mereka dan Yesus berkata kemudian, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Siapa yang bisa membuktikan bahwa itu betul-betul perkataan Yesus? Sedangkan Matius bukan nabi. Matius bukan seorang nabi yang diimani oleh Bani Israel sebagai penerima firman, bukan. Tapi hanya orang yang menuliskan sebuah karya tulis yang kemudian kitabnya dijadikan sebagai kitab suci oleh Kristen. Jadi itu tidak bisa dijadikan sebagai acuan. Untuk itu saya katakan kepada Anda semua, silakan belajar lagi. Menjadi pertanyaan, kenapa Allah mempercayakan itu kepada Yesus bukan kepada Muhammad? Pertama, saya sudah terangkan kepada Anda, itu hanya pengakuan Matius, pengarang kitab Matius, yang kita tidak tahu siapa dia ini. Itu pengakuannya dia. Oke, kemudian muncul pertanyaan, kenapa bukan Muhammad yang diberikan kuasa untuk itu? Kamu lupa, Muhammad SAW itu diberi kuasa di akhirat nanti, pada mahsyar nanti, untuk memberikan syafaat kepada siapapun yang Muhammad kehendaki. Iya kan? Muhammad diberikan syafaat, memberikan syafaat kepada siapapun yang dia kehendaki. Apa syafaat itu?
memberikan garansi kepada seseorang untuk masuk kepada Taman Eden atau sorga. Itu yang perlu kamu paham dengan baik. Lantas kemudian, kenapa diberikan pernyataan itu kepada Yesus? Loh, itu zaman Yesus, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam belum ada pada kala itu. Nah sekarang ketika zamannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saya balik bertanya kepada Anda. Ketika Allah mengatakan telah kusempurnakan agamamu dan telah kuberikan kepadamu kitab suci Al-Quran, di mana kitab suci Al-Quran itu adalah kitab yang tidak mungkin ternodai. Aku Allah yang mewahyukan, aku juga yang akan menjaganya. Nah, kenapa ini tidak diberikan kepada Yesus? Ketika Yesus mengatakan, aku menerima segala firman yang Engkau berikan dan telah aku sampaikan kepada mereka. Kenapa tidak Allah jaminkan firman-Nya yang diberikan oleh Yesus untuk tidak dirubah-rubah oleh Bani Israel? Kenapa? Kenapa hal itu hanya diberikan kepada Muhammad? Sama. Berarti mereka ini punya porsi masing-masing. Yesus porsinya sebagai Nabi Bani Israel, porsinya dia bagian-bagiannya seperti ini, diberikan mujizat seperti ini. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada seluruh manusia di akhir zaman, diberikan mujizat seperti ini, diberikan keutamaan seperti ini. Gak mungkin ketukar-tukar, karena Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu maha mengetahui. Sehingga porsinya Yesus begini, porsinya Muhammad begini, porsinya Musa seperti ini, dan lain-lain seterusnya. Jadi ini pertanyaan konyol sebenarnya. Pertanyaan yang berasal dari orang yang sudah kepepet. Pertanyaan saya belum Anda jawab. Apa yang Yesus miliki secara pribadi bukan pemberian dari Hasem, bukan pemberian dari Allah. Kristen itu pengikut Kristus. Sekarang gua tanya, Kristus itu siapa bang? Kristus itu adalah Yesus itu sendiri. Lah aneh banget. Masa Kristen bukan pengikut Yesus? Ente yang salah. Kristus itu Anda mau mengakui dia itu adalah Yesus itu sendiri boleh. Toh Kristus itu bukan hanya Yesus, ya kan? Banyak Kristus lain yang berasal dari Bani Israel. Nah, Kristus itu adalah Yesus menurut Anda. Kemudian, Kristen itu Anda klaim sebagai pengikut Yesus. Kita buktikan. Jangan serta-merta ketika saya mengatakan saya adalah pengikut Jokowi, lantas Anda percaya. Anda harus membuktikan dulu. Apakah benar saya ini pengikut Jokowi, atau justru saya ini adalah anti Jokowi. Mana tahu waktu itu saya malah milih kepada Prabowo. Tapi karena Jokowi sudah menang, kemudian saya berpaling dengan mengaku sebagai pengikut Jokowi. Jangan Anda lantas percaya. Periksa dulu. Kita telah teliti dulu. Ya, secermat mungkin. Betulkah Kristen itu pengikut Yesus? Ya tak? Mari kita analisa dengan sangat sederhana. Yesus menyembah kepada Hasem, tidak menyembah kepada anak Maria. Itu Yesus. Bagaimana dengan Kristen? Menyembah kepada anak Maria. Yesus tidak menyembah kepada burung merpati. Bagaimana dengan Kristen? Menyembah kepada burung merpati. Yesus sunat. Bagaimana dengan Kristen? Kristen tidak bersunat. Yesus puasa 40 hari 40 malam. Kristen gimana? Boro-boro puasa 1 hari pun mereka tidak makan babi, pusing mereka itu. Apakah mereka ini pengikut Yesus? Bukan. Tapi kelompok yang anti Kristus tapi membungkus diri sebagai pengikut Yesus. Kenapa saya katakan Kristen itu anti Kristus atau anti Yesus? Karena semua pengajaran Yesus yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel dilanggar oleh Kristen. Yesus menyembah satu Tuhan, hanya Hasem. Kristen menyembah kepada Bapa. Siapa Bapa itu? Silakan baca di Wahyu 5 ayat 6. Apa di situ yang tertuang? Menurut pengarang yang ada di Pulau Patmos, Bapa itu berupa roh-roh binatang bertanduk 7 dan bermata 7. Apakah Hasem seperti itu? Tidak. Berarti yang Kristen sembah itu adalah roh-roh binatang yang membungkus diri dengan membungkus kepada pengajarannya dengan sebutan Bapa. Nah, berarti Yesus ini adalah penyembah tiang palang atau penyembah Yesus lah sederhananya. Karena penyembah tiang palang itu materinya lain lagi. Ya. Jadi Yesus itu adalah vikar Kristus atau anti Kristus. Meski mereka mengatakan nama mereka itu, saya adalah pengikut Yesus. Iya, di mulut. Tapi perilaku sehari-hari gimana?
anti Yesus. Apa yang diajarkan Yesus itu ditolak semua, diingkari semua oleh Kristen. Bagaimana kemudian pencuri itu menutup diri supaya tidak diketahui oleh pencuri, oleh orang lain bahwa dia itu adalah pencuri? Dia tampil seperti orang pengikut pendeta, pengikut ulama, tampil seperti ustadz, tampil seperti orang yang alim. Supaya apa? Sudah dianggap supaya tidak diketahui bahwa dia itu adalah maling. Seperti Anda ini. Anda mengklaim Kristus itu kan Yesus, dan kami ini adalah pengikut Kristus. Kami ini pengikut Yesus. Iya, di mulut. Anda makan babi ikut siapa? Anda nyembah kepada merpati ikut siapa? Anda ibadah hari Minggu ikut siapa? Anda tidak sunat ikut siapa? Ayo. Jadi itu membuktikan bahwa Anda itu adalah anti Kristus.